Pemirsa, laga semifinal Piala AFF U19 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Malaysia berlangsung sengit dan akhirnya Indonesia melaju ke partai final setelah menang 1-0 atas Malaysia. Laga berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo dipimpin oleh wasit asal Oman Al-Bayusi Yahya Ahmed Ibrahim. Indonesia sempat mendapat beberapa peluang seperti dari sundulan Arkan Kaka, tendangan Vigo, namun di babak pertama belum ada gol yang tercipta. Gol baru tercipta pada paruh kedua dari tendangan Muhammad Alvarezi Buffon. Untuk melawan Malaysia, pelatih Indra Syafri di babak pertama menerapkan formasi 3-5-2. Skema ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dalam pernyataan sebelum pertandingan ini, pelatih Indra Syafri menyebut pertemuan timnya dengan Malaysia U19 di semifinal sebagai laga yang penuh gengsi yang harus dimenangkan dan akhirnya Indonesia menang atas Malaysia. Sementara itu Thailand berhasil mengantongi tiket ke final Piala AFF U19 setelah menaklukkan Australia dengan skor sama 1-0. Semifinal yang mempertemukan Australia versus Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu sore. Skor Thailand atau kemenangan Thailand didapatkan usai bek Australia Leonard melakukan gol bunuh diri saat laga baru berjalan 13 menit. Iya, kita langsung bahas di sini bersama dengan Bung Kesit dan juga Bung Joy. Apa kabar Bung Kesit, Bung Joy? Kabar baik, Chris. Yes, timnas Indonesia ya. Akhirnya kita bisa ke final melawan Malaysia, menang tipis 1-0. Ini laga yang penuh gengsi. Babak pertama berjalan dengan sangat alot begitu ya Bung Kesit ya, tapi itu akhirnya babak kedua kita bisa memecah kebuntuan Bung Kesit. Ya. Catatan Anda di pertandingan tadi seperti apa? Ya, pertama-tama selamat pasti ya. Ya. Untuk Indonesia karena bisa lolos untuk bisa sesuai prediksi sih sebetulnya sih. Sesuai prediksi. Ini sudah yakin di awal dong akan menang lawan main di Malaysia. kandang sendiri, penampilan Indonesia juga dari fase grup ya, ketika sukses mengalahkan Timor Leste, kemudian Kamboja, Filipina, sebenarnya progresnya cukup bagus. Tapi sebenarnya sih lawan yang sesungguhnya ya ini ya, Malaysia. Menurut Anda fase grup terlalu gampang buat Indonesia? Terlalu gampang, terlalu gampang. Sebenarnya Malaysia juga ya di grup C, cuma tapi ada Thailand. Ada Thailand ya. Tapi akhirnya kan juga satu-satu juga mereka bermain. Cari aman mereka ya. Tapi jelas bahwa apa yang ditampilkan oleh Indonesia pada malam hari ini ya, di babak pertama memang mengalami kesulitan ya, menekan tapi sulit untuk bisa menciptakan gol. Di babak kedua jauh lebih bagus penampilannya, tekanan-tekanan yang diberikan juga lebih tinggi, intensitas serangannya lebih baik dan walaupun hanya 1 gol, faktanya kita bisa menggetarkan gawang Malaysia. Catatan Anda seperti apa Bung Joy? Ya, di babak pertama sebetulnya Malaysia jauh lebih bagus ya. Indonesia saya catat hanya 1 kali masuk ke kotak penalti dengan 1 sentuhan passing dan ada 1 bukan shot on target sebetulnya. Memang ada usaha untuk masuk ke wilayah kotak penalti, tapi kebanyakan sebetulnya peluang didapatkan oleh Malaysia dan mereka membangun serangan jauh lebih bagus. Dan ball posisinya juga nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Sekitar tapi 60, 40, 50, titik 55, baliknya 45. Indonesia itu U19 ketika Ardiansyah masuk. Ardiansyah masuk, dia dapat passing di kotak penalti, dia shooting bisa ditahan. Tapi setelah itu saya kalau tidak salah menit ke-70 ke atas itu Indonesia langsung melakukan banyak serangan dan akhirnya tercipta 1 gol. Ya, kemenangan yang sulit, tetapi memang ini kan lawan yang ini kan juara bertahan Malaysia. Ini lawan sepadan ya? Ya, lawan sepadan, juara bertahan. Bahkan dari awal lawan Filipina, saya bilang wah lawan Filipina. Saya diwawancara juga di Metro TV, saya bilang lawan Filipina bukan lawan, bahkan bisa menang lebih dari 2. Ya ternyata menangnya 6, gitu kan. Jadi lawan Kamboja agak susah, lawan Timor Leste menang kebobolan juga. Tapi memang ini lawan yang sepadan. Jadi Filipina, Vietnam udah bukan sepadan lagi tuh. Gimana Bung Kesit? Ya, kalau kita lihat dari perjalanan dari seluruh tim yang hadir ya, kita melihat bahwa ya Indonesia memang difavoritkan untuk bisa tampil ke final. Thailand ya, Australia ini sebenarnya tim yang memang sebelumnya juga difavoritkan, tapi Australia penampilannya juga tidak begitu bagus ya. Di babak awal aja pas tapi di semifinal nggak bagus juga. Tapi golnya kan juga blunder tadi ya, kita lihat waktu Australia ya. Australia menghadapi Thailand. Ya. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan 4 tim yang ada, ya memang kans Indonesia sangat besar ya sebagai tuan rumah. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana komposisi yang dimiliki ya pemain-pemain Indonesia sebenarnya cukup mumpuni ya, mereka bisa cukup bisa diandalkan. Dan kini faktanya kita sudah berada di final ya menghadapi Thailand.
Dan kita belum pernah ketemu di final lawan Thailand di Under 19 ini. Oke, jadi ini akan menjadi pengalaman baru juga. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi soal itu di segmen selanjutnya ya. Tapi kalau kita bicara soal laga tadi, Bung Gesit, ini banyak yang mempertanyakan kok lini tengah kita kedodoran ini, Bung Gesit. Lini pertahanan bagus, lini tengah kedodoran. Seperti underperform. Caviatur banyak yang bertanya kemana Caviatur? Betul, Caviatur yang di 3 pertandingan awal tampil begitu memukau ya. Kemudian juga Welber juga ya walaupun sempat dilanda cedera. Jens Reven ternyata malam hari ini seperti agak sulit untuk bisa menampilkan performa terbaiknya ya. Ini juga disebabkan menurut saya karena memang Malaysia tampil begitu apik ya. Malaysia berani melakukan pressing yang begitu ketat dan ini yang membuat kesulitan khususnya penyerang-penyerang Indonesia. Arkan Kakak di babak pertama tidak bisa berbuat apa-apa. Jens Reven juga sulit ya. Kemudian Caviatur juga sepertinya buntu gitu ya untuk bisa melepaskan umpan. Apakah gara-gara lawannya Malaysia nih, Bung Joy? Salah satunya itu. Karena selalu ada jauh lebih rapi. Mereka berani melakukan intercept di lini tengah, tackling-tacklingnya juga selalu mereka menangi di lini tengah. Jadi memang di babak pertama terutama Arkan Kakak kesulitan, bahkan Jens Reven seperti alien sendirian di sekitar kotak penalti, nggak ada bola ke dia gitu loh. Tapi setelah Malaysia berkali-kali gagal dan masuknya Arliansa sekali lagi menjadi turning point bagi Indonesia U19 ini untuk kemudian bisa membangun serangan lebih berani, lebih percaya diri, dan beberapa kali sebetulnya mereka masuk dari sektor kanan ya pertahanan Malaysia dan beberapa kali umpan, bahkan ada 2 shot dari situ sebelum terjadinya gol oleh Buffon. Jadi sebetulnya agak terlambat panas. Selain babak pertama bermain buruk, lini tengah nggak jalan, buntu, selalu kehilangan bola di sepertiga akhir pertahanan lawan, ternyata bisa diperbaiki di babak kedua. Mudah-mudahan nanti lawannya adalah Thailand yang jangan terlalu bagus seperti tadi. Tadi menang meskipun agak susah payah lawan Australia, tapi kelasnya agak beda tuh. Australia nggak sebagus yang saya kira paling tidak ya. Tadinya saya pikir lawan Indonesia yang paling utama adalah Australia, tapi ternyata memang harusnya Thailand. Karena Malaysia bertemu Thailand pun Malaysia kesulitan, bahkan 3 shotnya Thailand itu kena mistar dan tiang. Tapi tadi Malaysia mainnya juga bagus ya. Malaysia bagus. Kita lihat juga enjoy begitu permainan dari Malaysia ya. Betul, tadi yang dikatakan Joy di babak pertama. Walaupun Indonesia mampu mengontrol permainan ya, tapi Malaysia tampil begitu tenang, mereka tampil begitu disiplin, bahkan beberapa kali juga Pak Fitran tadi ya, itu juga selalu memberikan ancaman-ancaman serius di sektor kanan pertahanan Indonesia ya. Tapi memang tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, Pak Fitran kali ini juga sulit ya. Ini masalahnya hampir sama dengan yang dialami oleh Caviatur kalau di Indonesia gitu ya. Pemain sayap ya kiri yang diharapkan bisa mendobrak lini pertahanan Indonesia di sektor kanan, ternyata juga hari ini tidak begitu terlihat seperti di pertandingan fase grup yang dimainkan oleh Malaysia. Oke, baik. Nah, kita juga akan membahas nanti seperti apa prediksinya ya Indonesia menghadapi Thailand di final Piala AFF U19, dan juga ada laporan langsung dari Surabaya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Sport Corner. Ya, pemirsa, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Malaysia pada semifinal Piala AFF U19. Selama pertandingan, kedua tim berupaya terus menyerang satu sama lain. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Gelora Bung Tomo, Surabaya. Belinda, seperti apa reaksi dari penonton setelah menyaksikan Indonesia sukses melaju ke partai final Piala AFF U19? Ya, Reza dan pemirsa, selamat malam. Luar biasa antusias dari penonton karena Belinda mengikuti pertandingan sejak awal hingga akhir, dan memang pertandingan berlangsung sangat sengit antara Indonesia Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 kali ini. Karena dia merupakan laga penting bagi Indonesia untuk menentukan melaju ke babak final. Dan memang untuk di babak awal ini Indonesia dan Malaysia masih saling bertahan dan saling serang. Namun akhirnya di babak kedua menit ke-77 Indonesia berhasil membobol gawang Malaysia, dan akhirnya ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para supporter yang ada di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Karena memang mereka tak henti-hentinya, Reza dan juga pemirsa, memberikan semangat dan yel-yel, tentunya gemuruh stadion Gelora Bung Tomo ini terus bergemuruh sejak awal pertandingan hingga akhir. Dan akhirnya Indonesia berhasil menang. Coba kita bertanya pada supporter yang luar biasa ini, Reza. 1-0
Indonesia. Permisi Mas, bagaimana permainan Indonesia malam hari ini bersama Malaysia? Menarik sekali, sangat menarik sekali. Cukup bangga dengan teman-teman timnas Indonesia. Saya bangga sekali dengan rakyat Indonesia. 1-0 cukup untuk melawan di final. Nanti sama Thailand gimana Mas di final? Ada prediksi? 2-0. Boleh saya minta semangatnya dulu dong untuk Indonesia malam hari ini? Indonesia! Terima kasih Mas, doa kita bersama Reza dan juga pemirsa. Hadiah ulang tahun kemerdekaan RI, merdeka. Semoga ini bisa memberikan semangat ya, suntikan semangat untuk skuad Garuda Muda yang nanti akan berlaga kembali hari Senin. Reza dan juga pemirsa jangan lewatkan babak final yang nantinya Indonesia akan berlaga kembali melawan Thailand yang mana tadi sore Thailand sudah menang melawan Australia dengan skor 1-0. Kita beri doa dan dukungan terus untuk skuad Garuda Indonesia. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio Reza. Baik Belinda Firda, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati euforia kemenangan Indonesia atas Malaysia bersama dengan para supporter di sana. Terima kasih Belinda. Oke, saya langsung lagi ke Bung Joy. Bung Joy, lawan kita nih di final Thailand. Bung Joy, yang secara mengejutkan bisa mengalahkan Australia, Bung Joy. Apa yang perlu dievaluasi oleh pelatih Indra Syafri? Kita berkaca dari laga melawan Malaysia saja, Bung Joy. Apa yang perlu menjadi evaluasi sebenarnya? Ya, yang kalau Anda bilang mengejutkan, saya bilang sih enggak ya, Reza. Karena Thailand tuh bagus kan. Oke. Yang seperti saya bilang tadi, waktu dia lawan Malaysia, sebetulnya mereka harusnya yang menang. Karena 3 shot mereka kena tiang dan mistar. 3 kali loh kena tiang dan mistar. Jadi itu faktor keberuntungan saja. Jadi lawan Indonesia di final ini memang lawan yang sesungguhnya yang saya prediksi tadinya Australia, tapi Australia kalah. Dan mainnya jelek sekali. Bukan soal gol bunuh dirinya, tapi memang Australia tidak menunjukkan kualitasnya. Justru Thailand yang... Ada prediksinya Australia ke final, bukan Thailand? Bukan Thailand tadinya, karena Australia menurut saya sangat mengesankan pada pertandingan mereka di grup. Dan Thailand justru tidak terlalu mengesankan, jauh lebih mengesankan Malaysia yang mengalahkan Brunei Darussalam 11 gol kalau nggak salah. Tapi Thailand makin lama makin baik dan mereka melaju ke final. Dan harus diingat mereka 5 kali juara di U19 AFF. Jadi mentalitas mereka pada U19 sudah teruji. Malaysia juara bertahan kalah oleh Indonesia, harusnya Indonesia naik nih level confidence-nya supaya bisa mengalahkan Thailand. Karena kalau di sektor senior kan Indonesia ini masih mental block melawan tim-tim dari Asia Tenggara yang dari dulu musuh bebuyutan. Masa sih? Bung senior Thailand. Kita masih mental block. Bukankah itu bukan lawan kita lagi? Kalau lawan Vietnam mereka udah bisa hilangin, tapi kita belum pernah ketemu Thailand lagi dengan kemenangan yang meyakinkan. Atau bahkan mungkin lebih sering kalah di sektor senior. Jadi kalau besok menang lawan Thailand di U19 harusnya seniornya ikut terbawa. Karena mental blocknya udah bisa hilang. Kalau lawan Vietnam, Filipina, Kamboja udah sering sekali menang. Lawan Malaysia sering sekali menang, lawan Thailand yang jarang menang. Tapi kan banyak yang bilang kalau senior tuh kelasnya udah Asia sekarang, ya kan? Iya, minimal setelah kita bisa melampaui Vietnam ya. Saya sependapat dengan Joy. Untuk menghadapi Thailand memang kalau di senior kita masih belum bisa dapat ukuran lagi nih ya. Tapi kalau kita lihat di tim under 19, ya terakhir untuk junior katakanlah seperti itu di SEA Games Kamboja kita sukses mengalahkan Thailand ya. Dan kalau sekarang jangan lupa juga bahwa Thailand ini terakhir juara 2017 di ajang waktu itu kan namanya under 20 ya, AFF. Kini jadi under 19 U19. Dan bagi Indonesia ini kesempatan untuk bisa membuktikan kembali setelah terakhir kita juara 2013. 2013 ya, sudah 11 tahun yang lalu ya. Dan Thailand juga berharap bisa memetik juara lagi. Kalau kita bicara soal perjalanan dari kedua negara ini, ya harus diakui bahwa Thailand 7 kali ke final, 5 kali juara. Kita sekali ke final, 1 kali juara. Mudah-mudahan ini bisa juara lagi begitu kan menghadapi Thailand. Tapi saya pikir juga ini menjadi ujian yang kedua ya. Setelah kita menaklukkan Malaysia di semifinal malam hari ini, Thailand juga akan menjadi lawan yang sebenarnya lagi untuk Indonesia. Dan ya saya pikir kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan Thailand di fase grup, di grup C, ya sangat layak untuk diwaspadai. Sangat layak ke final pastinya ya. Ke final mereka pantas ya. Karena Australia yang sebelumnya saya prediksi juga bakal ke final, tapi setelah menghadapi pertandingan semifinal mereka tidak lebih bagus penampilannya begitu. Nah soal taktik
Bung Joy, taktik Indra Syafri sejauh ini bagaimana Anda menyoroti taktik Indra Syafri? Saya kira Indra Syafri dan Sintayong itu sekarang dalam pemikiran hampir sama. Kalau kita lihat dalam formasi mereka di lapangan ya 3-5-2 atau 3-4-2-1 kadang-kadang. Tapi 3 back yang dipasang dan tadi terlihat betul 3 back terutama kalau kita bicara pemain seperti Iqbal. Dia betul-betul percaya diri di belakang dan bisa mengunci semua pemain Malaysia yang berbahaya dan dia betul-betul dia jadi leader di belakang. Jadi 3 central back itu betul-betul bisa menjadi tembok yang kokoh dan itu juga yang pasti menurut saya akan diterapkan melawan Thailand yang menurut saya punya kemampuan individu lebih bagus daripada Malaysia. Ya. Kemampuan mereka dalam membangun serangan juga sangat bagus. Mereka sangat confident. Saya lihat beberapa kali tadi pemain yang di sayap kanan, Tanon kalau tidak salah, dia bisa melakukan passing dengan back heel, bisa melakukan beberapa pergerakan individu yang menurut saya, wah ini kelasnya udah kelas senior gitu loh. Jadi memang ini harus diperhatikan betul pemain-pemain Thailand ini confidence. Meskipun kalau dari catatan saya, Thailand U19 yang ini tidak sebagus U19 mereka sebelumnya. Karena memang ada dispute di federasi mereka untuk pembinaan yang U19. Ada sedikit masalah lah. Dan ini bukan tim terbaik yang pernah mereka kirim. Tapi bisa masuk final juga gitu loh. Jadi artinya Indonesia tetap harus sangat hati-hati. Prediksi saya sih kemarin waktu awal-awal saya bilang Indonesia ini harusnya juara. Kalau lihat dari awal penampilan lawan Filipina, lawan Kamboja, lawan Timor Leste. Tapi kan kata Bung Kosit tadi ya fase grup itu nggak bisa dihitung lah, terlalu mudah untuk Indonesia. Betul, terlalu mudah. Tapi faktor tuan rumah dan faktor tim yang menurut saya sangat bagus hanya dengan beberapa pemain naturalisasi ternyata bisa tampil dengan sangat bagus. Bahkan pertandingan melawan Filipina menurut saya itu salah satu yang terbaik. Memancing saya nih. Bingung lagi soal naturalisasi nih. Bung Joy. Cuma 2 kalau nggak salah kan? Iya, tapi kan semua itu sudah pemain Indonesia Bung Joy. Walaupun jumlahnya memang dibandingkan senior lebih sedikit seperti itu ya Bung Joy. Iya, mudah-mudahan aja pertemuan terakhir di ajang AFF ya, Under 19, Indonesia kan tahun 2018 bertemu dan waktu itu kita menang 2-1 ya, Indonesia unggul 2-1 atas Thailand. Waktu itu Febi Eka Putra dan Syahrian Abimanyu yang menciptakan kemenangan untuk Indonesia untuk perebutan tempat ketiga tapi ya, dan kini ketemu di final untuk pertama kalinya dan saya kira kesempatan itu sangat terbuka ya. Indonesia bermain di kandang sendiri. Tahun 2018 waktu itu juga tampilnya di Jawa Timur di Stadion Deltras Sidoarjo. Indonesia menang 2-1 atas Thailand. Mudah-mudahan sejarah itu bisa kembali berulang di Jawa Timur. Dan kali ini kan di final gitu. Ini akan lebih punya nilai dibandingkan dengan ketika cocok logi nih ya. Cocok logi dibandingkan dengan 2018 ketika bertemu di perebutan tempat ketiga. Oke, tentunya harapan kita adalah Indonesia bisa mengalahkan Thailand di partai final. Tapi dengan melaju ke final, Bung Joy, dan semoga saja kita bisa menang itu ya. Apa artinya ya untuk pembinaan usia muda saat ini di Indonesia khususnya bagi tim U19? Iya, pertama memang kalau maju ke final dan menjadi juara, ini memang ada kemajuan yang berarti dari juara tahun 2013 ya, Siti. Iya, 2013. Kemudian sekarang 2024. Artinya sebetulnya pemain-pemain ini kan berada di level klub. Ya kan, kalau mereka mendapatkan jam terbang yang lebih banyak lagi daripada posisi sekarang, saya yakin udah dari awal kita sudah bisa menentukan ini Indonesia akan juara karena bangunan permainan secara tim dan secara individu mereka sudah ada di dalam klub. Indra Syafri itu tinggal ngatur-ngatur aja. Ini pemain potensinya ada di mana, lalu dia menerapkan formasi yang seperti yang dia inginkan karena pemainnya sudah cukup matang di klub gitu loh. Tidak perlu lagi dia minta-minta, ayo dong mainin pemain saya yang ada di U19 gitu. Ini kan yang tidak terjadi sebetulnya di kelompok U23 juga gitu loh. Tapi yang menarik di U19 ini banyak pemain jebolan Serie A ya. Ada Kakak, ada Buffon, ada Kakak. Iya, Alvarez Buffon, kemudian juga Kadek Ariel, ini adalah pemain yang tampil di Liga 1 ya, bersama Bali United dan juga Borneo. Mereka adalah kayak Buffon ya, dia selalu tampil rutin ya, continue bersama Borneo dan dia menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan Borneo. Dan kita lihat bagaimana penampilan Buffon sepanjang kejuaraan ini ternyata
cukup luar biasa. Konsisten ya. Dan saat ini dia menjadi penentu lolosnya Indonesia ke final. Dia bermain sangat konsisten. Ini kan pasti orang tuanya gila bola semua ya, Bung Joy ya. Udah pasti, udah Figo, pasti. Kakak, Buffon. Karena dari penamaan saja mereka adalah sudah pasti orang tuanya adalah orang yang betul-betul sangat mencintai sepak bola ya, sampai anaknya udah pasti beberapa malah Caviatur itu sudah bermain bola itu sudah usia sangat muda di SSB gitu loh. Jadi memang itu sudah pasti dukungan dari orang tuanya. Dan yang sekarang U19 yang kita unquote kita bilang tim nasional ini, mereka betul-betul dibina di level yang sejak sangat awal. Tapi mereka butuh kompetisi terus kan untuk bisa sampai kepada level senior dan bisa bersaing dengan elit Asia seperti Korea, Jepang, atau siapapun lah, you name it, di level elit Asia. Mereka butuh jam terbang yang lebih banyak. Dan itu yang sebetulnya investasi yang selalu saya tuntut dari PSSI, bukan cuma mendatangkan pemain diaspora, tapi juga investasi di pembinaan usia muda. Oke, Kan itu prediksi skor Indonesia-Thailand, Bung Joy? Indonesia 1-0. 1-0, Bung Gesit. Indonesia 2-1. 2-1, Thailand bisa mencetak gol ya. Ada 3 gol tercipta di laga itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Gesit. Oke, Reza. Bung Joy, kita harapkan kemenangan tentunya untuk Indonesia ketika menghadapi Thailand di final Piala AFF U19.